Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Hadayatul Ali, NPM 2530379. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pancasila. Yang pertama ada pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pengertian secara etimologis, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berasal dari kata panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau asas. Atau secara umum, Pancasila adalah sekumpulan nilai dan norma dasar yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Terus kemudian sejarah lahirnya Pancasila. Ini langsung ke tanggal sejarah lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang kemudian dinamakan Pancasila. Dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian mungkin segitu sejarah singkat lahirnya Pancasila. Kemudian isi Pancasila apa aja di sini? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu untuk isi Pancasila. Kemudian makna setiap Pancasila. 1. Sila pertama, percaya kepada Tuhan. Maknanya percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian menghormati kebebasan beragama. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contoh, beribadah sesuai agama masing-masing. Toleransi antar umat beragama. Kemudian sila kedua, menghargai sesama manusia. Makna menghargai martabat manusia, bersikap adil dan tidak semena-mena, menjunjung nilai kemanusiaan. Contoh, menolong sesama tanpa membeda-bedakan dan tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi. Itu untuk makna sila kedua. Kemudian sila keempat, cinta tanah air. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Contoh, gotong royong. Kemudian tidak memecah belah bangsa. Untuk isi sila ketiga. Dan untuk isi sila keempat, yaitu maknanya demokrasi atau musyawarah.
mengutamakan musyawarah untuk mufakat, demokrasi yang bijaksana, menghargai dan pendapat orang lain. Contohnya seperti rapat untuk mengambil keputusan bersama, kemudian tidak memaksa kehendak. Kemudian isi sila kelima, keadilan dan kesejahteraan. Maknanya keadilan dalam semua bidang ekonomi, sosial, hukum. Kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat, menghormati hak dan kewajiban. Contohnya bersikap adil kepada semua orang dan membantu yang membutuhkan. Itu untuk makna setiap sila. Kemudian fungsi Pancasila. Yang pertama sebagai dasar negara, kedua ideologi bangsa, tiga pandangan hidup, dan keempat sumber hukum. Yang pertama sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Semua hukum dan kebijakan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa atau ideologi. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita dan arah tujuan bangsa, menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan zaman. Kemudian ketiga, sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Nilai-nilainya digunakan dalam kehidupan individu maupun sosial. Yang keempat, sebagai sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Jika bertentangan maka tidak boleh berlaku. Itu untuk fungsi Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai ini terdapat dalam kelima sila Pancasila. Kemudian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai agama. Jadi beribadah sesuai agama mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai agamanya dan tetap menghormati agama lain. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus menghargai sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan latar belakang. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Gotong royong mencerminkan sila persatuan Indonesia. Artinya bekerja sama dan saling membantu demi kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah saat mengambil keputusan. Mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama, bukan paksaan. Kemudian kelima, berlaku adil. Mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bersikap adil kepada semua orang tanpa pilih kasih. Kemudian slide selanjutnya tentang tantangan Pancasila. Yang pertama ada globalisasi, perbedaan pendapat, kurangnya rasa persatuan,
Yang keempat, pengaruh budaya luar. Yang pertama, globalisasi. Tantangan di globalisasi membawa pengaruh besar dari luar negeri seperti gaya hidup dan pola pikir. Tantangannya adalah menyaring pengaruh tersebut agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pendapat itu wajar. Namun jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Yang ketiga, kurangnya rasa persatuan. Rasa persatuan yang lemah dapat menyebabkan perpecahan antar kelompok seperti perpecahan suku, agama, atau golongan. Hal ini bertentangan dengan semangat persatuan dalam Pancasila. Kemudian yang keempat, pengaruh budaya luar. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dapat menggeser nilai-nilai budaya bangsa. Tantangannya adalah tetap menjaga jati diri sambil mengambil hal positif dari luar. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya Pancasila adalah dasar dan pedoman hidup bangsa, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk menjaga persatuan Indonesia. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih di kolom dekunya. Assalamualaikum semua.